Video topik 3, aktivitas, episode 10. Memangnya Anda tahu tentang aktivitas? Hai profesionals, yuk pahami apa sih aktivitas itu? Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Bro, sis, hari ini kita diskusi topik baru, topik aktivitas. Wah, asik dong. Emangnya materi goal sudah selesai, sis? Dah habis sis, cuma sebelum masuk ke materi aktivitas, kita pahami dulu zona hasil. Konsultan eksekusi ngomong gini. Pahami dahulu zona hasil sebelum memahami aktivitas. Dengan memahami zona hasil, maka akan paham goal apa yang paling awal bisa digerakkan. Kemudian goal selanjutnya, hingga menggerakkan goal yang paling terakhir. Zona hasil berisi goal-goal yaitu mulai dari bawah, most important goal sesuai peran sangat spesifik, hasil kecil jangka pendek pada unit kerja level terbawah. 2. Most important goal sesuai peran sangat spesifik, unit kerja level terbawah. 3. Most important goal sesuai peran pada unit kerja level apapun. 4. Most important goal korporasi. 5. KPI atau Key Performance Indicator. 6. Goal. 7. Vision. Oh, di exact goal berada 4 level terbawah di dalam zona hasil. Terus mix sesuai peran sangat spesifik, hasil kecil jangka pendek ada di posisi terbawah. Pantesan mix itu yang paling duluan bergerak. Oh, ternyata KPI didongkrak pencapaiannya oleh pencapaian MIG. Terus KPI akan menentukan kinerja pencapaian goal secara keseluruhan dan visi akan dicapai paling terakhir. Betul banget, visi akan tercapai 5-8 tahun ke depan. Oke, sekarang kita bahas aktivitas. Konsultan eksekusi ngomong gini. Aktivitas adalah tentang bagaimana menggerakkan dan mencapai goal. Aktivitas memiliki 2 peran, yaitu 1. Untuk menggerakkan dan mencapai goal. 2. Untuk menjadi perilaku, kebiasaan, hingga menjadi budaya eksekusi. Peran kedua akan sangat mempengaruhi efektivitas peran pertama. Peran kedua menjadi PR yang teramat penting untuk mewujudkan eksekusi sempurna. Iya, gue setuju banget tuh peran kedua yang akan menentukan keberhasilan mencapai goal. Kan kalau sudah menjadi perilaku, apalagi sudah menjadi kebiasaan, bahkan budaya, kerja sudah jadi autopilot, asik banget. Setuju sis, gue nggak kebayang loh kapan situasi autopilot bisa terwujud di perusahaan kita. Sabar sis, gue yakin kok pasti bisa. Kan bos kita sudah positif mendukung implementasi eksekusi sempurna. Oke, berarti tinggal masalah waktu ya? Sis, konsultan ngomong nggak perbedaan antara aktivitas pemimpin dengan aktivitas pelaksana? Tentang aktivitas pemimpin dan aktivitas pelaksana, konsultan ngomong gini. Dalam konteks eksekusi, aktivitas pemimpin maupun aktivitas pelaksana harus disiplin fokus terhadap hal-hal paling penting. Berarti aktivitas pemimpin dan aktivitas pelaksana harus rutin terhadap hal-hal paling penting. Sedangkan terhadap hal-hal yang bukan paling penting, keduanya sama-sama memiliki aktivitas yang tidak rutin. Loh, kok begitu? Umumnya kan aktivitas pemimpin tidak rutin, sebaliknya aktivitas pelaksana itu rutin. Yang gue ingat dari penjelasan konsultan eksekusi begini. Aktivitas rutin atau aktivitas yang dijalankan secara disiplin adalah syarat mutlak eksekusi yang bagus. Tentu saja rutin hanya terhadap hal-hal paling penting. Ada persepsi bahwa aktivitas pemimpin tidak rutin, sebaliknya aktivitas pelaksana harus rutin. Persepsi itu jelas bertentangan dengan syarat eksekusi yang bagus. Perbedaan aktivitas pemimpin dengan aktivitas pelaksana bukan pada rutin atau tidak rutin,
melainkan berbeda karena berbeda aktivitas yang dilaksanakan. Loh, kalau begitu apa dong aktivitas rutin dan aktivitas tidak rutin mereka masing-masing? Serta apa aktivitas yang berbeda? Sebenarnya kita pernah membahas aktivitas rutin terhadap hal-hal paling penting yang tentu saja dilaksanakan oleh pemimpin dan pelaksana, yaitu yang pertama, aktivitas paling impact yang langsung menggerakkan goal, yang kedua, monitor dan report, yang ketiga, memberdayakan tim, yang keempat, review kinerja, dan yang kelima, menjaga kesempurnaan eksekusi. Terus kalau yang nggak rutin, ya semua aktivitas di luar 5 aktivitas itu. Oh iya, gue jadi ingat. Kita pernah diskusi tentang hal itu. Terus, perbedaan aktivitas lah yang membuat aktivitas pemimpin dengan aktivitas pelaksana berbeda. Tentang hal ini, konsultan eksekusi ngomong begini. Pemimpin adalah eksekutor, sedangkan pelaksana adalah operator. Karena berbeda peran, maka muncul perbedaan aktivitas antara aktivitas pemimpin dengan aktivitas pelaksana, yaitu 1. Ketika melaksanakan aktivitas paling impact yang langsung menggerakkan goal, pelaksana melaksanakan aktivitas rutin yang berhadapan langsung dengan pihak ketiga. Sedangkan pemimpin secara rutin memberikan bantuan kepada pelaksana tersebut agar aktivitas rutin pelaksana semakin impact menggerakkan most important goal. 2. Ketika monitor dan report, pelaksana monitor dan report secara rutin terhadap pencapaian most important goal dan pencapaian aktivitasnya sendiri. Sedangkan pemimpin monitor dan report secara rutin terhadap pencapaian most important goal, pencapaian bantuan, dan pencapaian pemberdayaan terhadap tim yang dilaksanakan olehnya. 3. Ketika pemberdayaan, pelaksana secara rutin memberdayakan diri sendiri, sedangkan pemimpin secara rutin memberdayakan tim. Tim bisa berisi pelaksana atau pemimpin unit kerja bawahan. 4. Ketika review kinerja, pelaksana dan pemimpin secara rutin melaksanakannya bersama. 5. Ketika menjaga kesempurnaan eksekusi, pelaksana dan pemimpin secara rutin melaksanakan bersama, menjaga keselarasan most important goal dan aktivitas unit kerja, serta keselarasan eksekusi dengan unit kerja lainnya. Oke, sekarang jadi jelas soal aktivitas rutin dan gak rutin. Jelas juga kesamaan dan perbedaan aktivitas pemimpin dan pelaksana. Kita juga pernah membicarakan aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung. Dalam hal ini, konsultan eksekusi ngomong begini. Ada 2 jenis aktivitas, yaitu aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung. Pertama, aktivitas langsung. Aktivitas langsung adalah aktivitas yang langsung menggerakkan goal, yaitu berupa aktivitas rutin pelaksana yang berjarak terdekat dengan goal yang digerakkannya, termasuk bantuan pemimpin yang diberikan terhadap pelaksana tersebut. Kedua, aktivitas tidak langsung adalah aktivitas yang tidak langsung menggerakkan goal, berupa aktivitas rutin yang dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas langsung, yaitu berupa aktivitas monitor, report, pemberdayaan tim, review kinerja, dan menjaga keselarasan eksekusi. Oke, jelas. Kalau ada zona hasil, zona aktivitas juga ada dong. Gimana konsultan eksekusi menjelaskannya? Iya, tentang zona aktivitas, konsultan eksekusi ngomong begini. Pahami zona aktivitas agar bisa melihat apa aktivitas yang berjarak terdekat dengan most important goal, serta yang semakin jauh jaraknya dari most important goal. Berikut ini seluruh aktivitas di dalam zona aktivitas. Saya akan bacakan mulai dari aktivitas yang terdekat dengan most important goal, yaitu pertama,
aktivitas rutin pelaksana yang langsung menggerakkan most important goal. Kedua, aktivitas rutin pemimpin yang membantu pelaksana. 3. Aktivitas rutin pelaksana memberdayakan diri sendiri. 4. Aktivitas rutin pemimpin memberdayakan tim. 5. Aktivitas rutin pemimpin dan pelaksana melaksanakan monitor dan report. 6. Aktivitas rutin pemimpin dan pelaksana melaksanakan review kinerja. 7. Aktivitas rutin pemimpin dan pelaksana menjaga kesempurnaan eksekusi. 8. Aktivitas tidak rutin pelaksana untuk menggerakkan hal-hal bukan paling penting. 9. Aktivitas tidak rutin pemimpin untuk menggerakkan hal-hal bukan paling penting. Nah, sekarang gue jadi paham di mana posisi aktivitas rutin dan posisi aktivitas tidak rutin. Pada zona aktivitas, gue lihat aktivitas rutin pelaksana menjadi ujung tombak pergerakan MIG, sedangkan aktivitas pemimpin berada di urutan selanjutnya. Padahal banyak loh pemimpin yang bisa segera dan sangat impact menggerakkan MIG. Kalau situasinya demikian, apa nih penjelasannya? Besok aja, gue belum dapat penjelasan dari konsultan. Oke, sampai jumpa besok saat meeting dengan bos. Selamat pagi, saya sudah baca hasil diskusi kalian. Sekarang mau diskusi eksekusi tentang apa? Kemarin ada pertanyaan, mengapa aktivitas rutin pelaksana menjadi ujung tombak untuk menggerakkan MIG? Padahal banyak pemimpin yang aktivitasnya jauh lebih impact menggerakkan MIG dibanding aktivitas pelaksana. Terus hal ini saya tanyakan ke konsultan eksekusi. Kalian catat ya, saya nggak suka pemimpin yang demikian. Itu berarti pelaksananya cuma jadi juru catat, juru bayar, dan bantu-bantu pemimpinnya yang sibuk kerja sendirian. Tahu nggak kalian, kalau pemimpin kayak gitu, terus kalau dia pindah atau keluar dari perusahaan, maka unit kerja itu akan hancur kinerjanya. Saya nggak mau ada pimpinan yang kayak gitu. Saya mau pemimpin yang bekerja membina anak buahnya, bekerja melalui pelaksana. Pemimpin tidak ditugaskan sebagai operator, melainkan sebagai eksekutor. Tugas utama pemimpin sebagai eksekutor adalah memberikan dukungan agar rencana dilaksanakan secara efektif. Dukungan pemimpin bisa berupa bantuan dan pemberdayaan. Bantuan yang diberikan akan membuka jalan bagi tim, sehingga aktivitas rutin tim efektif menggerakkan most important goal. Sedangkan pemberdayaan yang diberikan oleh pemimpin kepada tim akan menjadikan tim semakin memiliki kemampuan diri yang tinggi, sehingga aktivitas rutin tim efektif menggerakkan most important goal. Jadi tidak tepat apabila pemimpin secara langsung menggerakkan most important goal. Oh, baguslah kalau begitu. Berarti kita sebagai pemimpin departemen harus membantu dan memberdayakan pelaksana. Dan tentunya bos sebagai atasan kami harus membantu dan memberdayakan kami. Gimana bos? Iya, memang begitu. Kalau pemimpin secara rutin membantu dan memberdayakan tim, apakah pelaksana juga secara rutin membantu dan memberdayakan pelaksana lainnya? Oh, itu. Saya sempat juga tanya tentang hal itu. Terus konsultan eksekusi ngomong begini. Pemimpin wajib secara rutin membantu dan memberdayakan tim. Pelaksana wajib memberdayakan diri sendiri. Pelaksana tidak wajib membantu dan memberdayakan pelaksana lainnya. Tetapi boleh saja pemimpin menciptakan aturan baru, yaitu pelaksana juga secara rutin membantu dan memberdayakan pelaksana lainnya. Cuma harus dibatasi, karena pada dasarnya itu bukan kewajiban pelaksana. Wah, bagus juga kalau pelaksana dilibatkan untuk saling membantu dan saling memberdayakan. Tentunya kalau pelaksana tidak terlalu sibuk. Setuju. Saya pikir sangat bagus kalau pelaksana saling membantu dan memperdayakan. Biar mereka sejak awal dilatih sebelum nantinya jadi pemimpin unit kerja. Jadi saya setuju frekuensinya harus dibatasi karena sifatnya latihan.